dan juga kami punya ketua suku Panjenengan selaku kepala KPPD Lawan Tukar sekaligus lembaga. Jangan sebentar buka saja ya Pak, sebutkan Pak Asisten 2 pimpinan OPD yang hadir pada siang hari ini dan rombongan. Pertama saya menyampaikan permohonan maaf. Ini suasana pembentangan dan info di posisi yang ini suasananya isinya tidak seperti ini. Ini karena terkait dengan kunjungan Pak Dati. Kita merencanakan pembentangan bersamaan beliau ada di sini. Saya lagi mulai. Di bawah tidak lagi. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Ini bisa tulis opini terus ini. Kalau ada data begini. Oke, terima kasih. Mas Tri. Ya. Oke, sudah. Kita foto ini lagi. Terkait dengan pemanfaatan kopi data ya Om. Nah ini urgensinya apa untuk terkait dengan pemanfaatan? Ya baik, sebetulnya kalau kita bicara mengenai pengelolaan keuangan ya baik keuangan negara maupun keuangan daerah, yang nomor satu harus menjadi perhatian sebenarnya data, karena kita harus punya datanya. Apapun yang kita lakukan kalau kita berangkat dari data, sehingga kita bisa akan memperbaiki apa yang masih kurang. Nah dengan pertukaran data ini sebenarnya kita saling membantu ya antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, mana yang masih kurang, nah, itu yang akan kita perbaiki. Dan terutama sebenarnya banyak informasi-informasi yang bisa kita sampaikan kepada pemerintah daerah, perkembangan kebijakan, perkembangan dana yang dari pemerintah pusat, dan itu yang bisa kita share dengan teman-teman di pemerintah daerah, sehingga itu menjadi bahan untuk pengambilan kebijakan. Contohnya misalkan terkait dengan penyaluran transfer ke daerah dan dana desa. Sudah seberapa banyak, jadi masing-masing kalau kita infokan ke Kabupaten Lembata, misalkan posisi Kabupaten Lembata di mana dalam satu konteks wilayah saja, misalkan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, apakah kita sudah paling baik, apakah kita masih lebih jauh dibandingkan yang lainnya, terus dengan wilayah lainnya apa yang masih belum di kita, itu bisa kita lihat dari data yang bisa kita sampaikan. Nah di samping itu sebenarnya tidak hanya pertukaran data, yang lebih penting lagi adalah kita menjalinkan kerjasama, koordinasi di dalam peningkatan proses pengelolaan keuangan, baik pengelolaan keuangan pusat maupun pengelolaan keuangan daerah. Karena kami juga melihat apa yang kami miliki bisa kita sharingkan dengan apa yang ada di pemerintah daerah Kabupaten Lembata ini.
apa yang bisa kita tingkatkan maka akan kita tingkatkan bersama-sama. Yang penting semangatnya sama dulu. Kalau kita semangatnya sama, ingin menjadi lebih baik, maka ini yang bisa kita lakukan dengan lebih cepat dan akan bisa menjadi lebih baik bagi pemerintah daerah Kabupaten Lembata. Terkait dengan permintaan Pak Bupati tadi soal pendampingan dan juga pelatihan mungkin itu ya, nanti selanjutnya akan kita susun rencana kerjanya. Tadi sudah kita sampaikan juga kepada Pak Bupati, akan kita susun rencana kerjanya bagaimana kita bisa meningkatkan kapasitas ya, terutama kapasitas sumber daya yang ada di Kabupaten Lembata ini. Memang tidak mungkin sekaligus semuanya dalam sekejap gitu ya, tapi kita harus melihat mana yang paling urgent, mana yang bisa kita letakkan sebagai dasarnya dulu, sehingga ini bisa juga membantu. Dan alangkah baiknya nanti kalau kita bisa membantu menciptakan trainer-trainer gitu ya, artinya tidak hanya kita datang tidak ada sudah, tapi akan lebih baik lagi kalau kita bisa membantu membuat atau menciptakan trainer di Kabupaten Lembata ini. Nanti trainer inilah yang akan membantu untuk melatih yang lainnya gitu ya. Nah, memang prosesnya akan cukup panjang dan itu bisa tergantung juga kepada orang yang kita ajak kerjasama. Nah, ini yang harus kita pastikan motivasinya juga cukup kuat, dan terutama ya untuk membantu daerahnya sendiri ya, kapan lagi kita bisa berkontribusi untuk daerah kita masing-masing. Dan harapannya seperti yang sampaikan Pak Bupati tadi ya, Lembata ini menjadi daerah yang paling sehat kok Pak Bupati tadi ya, the healthiest yang dari timur gitu ya. Nah, potensinya saya mendengar juga cukup banyak. Nah, mungkin nanti bisa kita hubungkan dari sisi pemasaran dan sebagainya, mana yang bisa kita lihat peluangnya ada di mana, itulah yang bisa kita lakukan. Dan prinsipnya kami akan melakukan apapun yang bisa kita lakukan dalam batas-batas kewenangan kami untuk bisa meningkatkan Kabupaten Lembata. terima kasih Pak Kani. Terima kasih sudah hadir. Bupati tadi ada titip apa di saat kunjungan kepala desa? Dan tadi saya dengar juga minta titip pengawasan terhadap pinjaman daerah selain itu. Betul. Jadi kepada Pak Kajati saya titip pendampingan dalam seluruh proses pembangunan infrastruktur ketika pinjaman daerah itu sudah dieksekusi. Saya minta teman-teman aparat penegak hukum, kejaksaan dan kepolisian untuk selalu berada di lapangan. Berada di lapangan sebagai bagian dari melaksanakan tugas-tugas pengawasan tetapi juga pendampingan. Sehingga apa yang kami lakukan di lapangan benar-benar sesuai dengan regulasi. Itu saya minta. Dan juga saya minta supaya pendampingan terhadap pengelolaan dana desa. Mulai dari proses perencanaan dana desa, proses penata usahanya, pelaksanaannya, evaluasi, sampai dengan pelaporannya. Saya minta Pak Kajati, kalau bisa aparat Kejaksaan Negeri Lembata, selalu berada di desa, mendampingi para kepala desa kami nanti, yang notabene-nya 144 kepala desa yang terpilih nanti. Nah, mereka memulai langkah baru. Nah, langkah baru ini harus dimulai dengan regulasi, pemahaman terhadap regulasi terkait dengan pembangunan pelayanan sosial kemasyarakatan di desa. Teristimewa, tugas kepala desa itu adalah mengeksekusi anggaran yang rata-rata 1 miliar lebih di desa. Mereka itu jauh lebih hebat dari sebuah OPD. Nah, bagaimana mereka bisa mengelola dengan baik kalau kualitas SDM-nya masih sangat terbatas? Jadi saya minta Pak Kajati jadikan area kejaksaan itu menjadi area yang nyaman, area yang bahagia. Ketika setiap masyarakat Lembata berkunjung ke sana, itu selalu happy bahwa mereka akan kembali dan mendapatkan masukan-masukan yang baru, terutama para pimpinan OPD dan kepala desa menemui berbagai kendala dalam pengelolaan keuangan, itu selalu berkonsultasi ke kejaksaan dan kemudian mereka kembali dengan happy. Jangan mereka sudah datang dengan satu tanda tanya, pulang dengan 2 tanda tanya. Datang 1 tanda tanya, hilangkan tanda tanya, dan mereka kembali dengan tanda seru.
happy-nya ada di sini. Itu yang titipan saya. Bapak, terkait dengan pertemuan hari ini untuk penantangan kerjasama dengan Kanwil Kementerian Keuangan, ini bagaimana tanggapan Pemda sendiri, Pak? Jadi kami berterima kasih sekali. Data itu menghasilkan informasi yang baik. Perencanaan harus dimulai dengan data. Tanpa data yang baik, kita akan menghasilkan perencanaan yang buruk. Perencanaan yang buruk akan menghasilkan pelaksanaan pembangunan yang buruk. Pelaksanaan pembangunan yang buruk akan menghasilkan output dan outcome yang buruk. Dan salah satu momen hari ini, penandatanganan kerjasama dalam kaitan dengan pemanfaatan data dan informasi pengelolaan keuangan negara di daerah. Kita punya DAP, kita punya DAU, kita punya dana desa yang luar biasa banyaknya. Semuanya harus bersumber dari data yang baik. Data yang baik menghasilkan informasi yang baik. Dan kami bersyukur kepada Patri dari Kanwil Perbendaharaan Provinsi NTT dan Panenga bersama teman-teman di Larantuka. Kami minta supaya ke depan lembaga ini dijadikan contoh. Jadi health is from the east itu bukan saja soal produk, sorghum, ikan, kambing, misasi, tetapi juga pengelolaan keuangan desa yang sehat, pengelolaan keuangan daerah yang sehat, pengelolaan keuangan negara yang sehat. Semua harus datang dari lembaga. Dan hari ini dua orang figur hebat mengunjungi lembaga dengan integritas tinggi, Pak Kajati dan Pak Kakanwil. Dan mudah-mudahan ini menjadi angin segar bahwa lembaga akan menjadi contoh dalam pengelolaan pembangunan yang sehat, pelayanan masyarakat yang sehat, dan terutama pengelolaan keuangan yang sehat supaya masyarakat lembaga bisa bekerja dengan baik, produktif, berdaya saing untuk kesejahteraan. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih sudah hadir.